Perubahan aturan durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri kembali membingungkan. Padahal perjalanan luar negeri menjadi penyumbang besar varian Omikron. Apakah pemerintah betul siap terhadap penanganan ancaman COVID-19 varian Omikron? Lalu bagaimana kesiapan hotel terkait karantina belasan ribu pelaku perjalanan luar negeri pasca libur Nataru? Bergabung bersama kami malam hari ini Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, serta Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusron. Selamat malam Pak Heri dan juga Pak Maulana. Selamat malam Mbak Tiffany, selamat malam Pak Maulana. Selamat malam Pak Heri. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Saya akan ke Pak Heri terlebih dahulu. Ini aturan karantina lagi-lagi berubah dan kebijakan pemerintah ini jelas membingungkan masyarakat di luar sana Pak Heri. Sebetulnya apakah sudah siap pemerintah dengan penanganan Omikron? Kenapa kebijakannya kerap berganti-ganti berubah dalam hitungan ya nggak nyampe hari kayaknya? Seperti bunglon gitu perubahannya, cepat sekali. Iya, dalam aturan karantina ini kalau dalam perjalanannya sejak tahun 2000 memang sangat cepat berubah ya, sangat dinamis. Termasuk Omikron kemarin di mana pemerintah mengambil langkah yang sangat konservatif dengan memberikan durasi karantina yang paling panjang gitu ya, 10 sampai 14 hari. Sebelum kemudian secara perlahan kita sudah mulai tahu bagaimana polanya, dan sebenarnya memang karantina panjang dan pendek ini sebenarnya sama-sama tetap ada risikonya gitu, tetapi memang ada penelitian yang mengatakan panjang pendek karantina itu menentukan berapa persen kemungkinan terjadi transmisi ya setelah karantina. Jadi rasanya sih antara 7 sampai 10 hari sebenarnya itu adalah angka yang cukup konservatif dari periode inkubasi virus ini ya. Di Omikron itu biasanya 4 hari proses inkubasinya, dan kami juga menemukan dari sejumlah karantina ketika exit entry testnya negatif, tetapi kemudian di hari ke-8 atau ke-7 kayak gitu dia positif kayak gitu, itu juga pernah terjadi. Jadi memang ini sebenarnya cukup bisa dilakukan. Kemudian yang kedua Mbak Tiffany, apa yang diputuskan di ratas kemarin tentu saja harus diikuti dengan perubahan regulasi ya. Jadi untuk sementara ini regulasi yang berlaku adalah SE nomor 26 sambil kita menunggu adendumnya yang sekarang juga dibahas di lintas kementerian. Jadi dari Kementerian Menko Marves, kemudian Menko Perekonomian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Perhubungan. Hari ini kita sudah meeting juga untuk menyamakan persepsi kira-kira bagaimana regulasi yang kita sinkronkan tadi ya dengan keputusan kabinet, sehingga didapat sebuah hasil regulasi yang cukup baik, kendati tentu saja tetap dinamis sesuai perkembangan di lapangan. Demikian. Oke, jadi artinya dengan pemotongan durasi karantina itu sudah berdasarkan riset ya, bahwa cukup katanya 7 sampai 10 hari itu tadi ya, Pak Heri ya. Jadi jadi beberapa riset yang dilakukan itu risiko terjadi penularannya semakin lama sebenarnya semakin rendah ya, tidak sampai 0, tetapi di bawah 1% lah ya, di bawah 0,5% risikonya ketika di atas 7 hari misalnya kayak gitu. Jadi 0,2%-an lah kira-kira seperti itu riset yang selama ini. Dan tentu saja perkembangan terakhir kita juga harus antisipasi juga ya terhadap peningkatan, apakah ketika kita sudah sangat konservatif sekarang ini, pada kenyataannya memang di kebutuhan tempat karantina semakin panjang juga semakin banyak gitu. Makanya kita cari keseimbangannya dari sisi safety-nya harus tetap diutamakan, tetapi kemudian dari ketersediaan tempat karantina juga harus diperhitungkan. Makanya kemudian kita tambah tempat karantina itu di Surabaya yang sudah tersedia sekitar 2.000 tempat tidur untuk mengurangi beban pelaku perjalanan di DKI Jakarta. Nanti Pak Maulana mungkin juga bisa
menyampaikan untuk karantina terpusat untuk pelaku perjalanan umum ya, di luar PMI maupun ASN dan pelajar. Oke, walaupun ada beberapa kasus di luar negeri yang menunjukkan bahwa gejalanya muncul di hari 11, hari ke-12, dan juga misalnya ada beberapa negara seperti Australia yang bukan mempersingkat seperti kita Indonesia, tapi justru saklek memperpanjang, durasinya adalah 14 hari. Jadi Indonesia nggak akan ikut-ikutan intinya ya, begitu ya. Oke, saya ke Pak Maulana Yusron dari PHRI. Kalau masyarakat bingung dengan kebijakan yang berubah-berubah, ini PHRI yang sebagai menyediakan lokasi atau tempat untuk karantina menanggapi perubahan lagi masa karantinanya berkurang. Silakan Pak Maulana. Ya, makasih Mbak. Jadi begini, sebenarnya kami tetap mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ya, melihat untuk mendasari berapa lama masa karantina untuk khusus hotel-hotel karantina. Namun yang kami juga beri usulan sebenarnya, kita juga harus belajar pada saat masa karantina itu ditingkatkan dari 3 atau 7 hari menjadi 10 hari dengan dengan secara mendadak yang akhirnya keterbatasan hotel karantinanya menjadi isu utama pada saat itu. Harapan kami perubahan yang terjadi saat ini juga agak sedikit membingungkan karena Satgas baru saja mengeluarkan Satgas nomor 1 tahun 2022 per 1 Januari. Namun dengan adanya pengumuman tersebut memang banyak terjadi pertanyaan di lapangan, apakah mereka yang sudah masuk ke karantina itu bisa keluar dalam 7 hari atau tetap diperhitungkan 10 hari. Nah ini agak menjadi rancu bagi kami. Pedoman seharusnya yang digunakan itu adalah Satgas itu sendiri. Jadi setiap perubahan itu harusnya diiringi dengan Satgasnya dulu gitu loh, sehingga mudah dan tidak terjadi friksi di lapangan. Karena statement mengatakan ada penurunan masa karantina bagi kami di sektor pariwisata tentu menyenangkan ya sebenarnya ya, karena ini akan itu hal-hal yang diharapkan juga termasuk di masyarakat. Namun kami mengharapkan setiap perubahan itu didasari dengan aturannya dulu sebelum kita menyampaikan ke publik, karena bahayanya nanti akan terjadi friksi di lapangan. Demikian Mbak. Oke, nah ini untuk perubahan yang terbaru komunikasinya seperti apa? Sudah disampaikan? Sebenarnya kan penyampaiannya itu baru di publik ya Mbak, di media ya. Belum, kita masih mendasari dengan pedoman SE Satgas yang nomor 1 tahun 2022 yang dikeluarkan per 1 Januari tahun 2022. Itu masih menjadi pedoman karena belum ada SE Satgas yang terbaru yang menetapkan bahwa yang 14 hari menjadi 10 dan 10 menjadi 7 hari. Oke. Demikian Mbak. Pak Maulana, terkait dengan kesiapan ini tadi, implementasi di lapangan dari teman-teman hotel gitu ya, bagaimana kesiapannya karantina bagi belasan ribu mungkin warga Indonesia yang kemarin berlibur di masa akhir tahun, ya kan, pasca liburan Nataru akan banyak kembali masuk ke Indonesia. Kesiapannya seperti apa? Tentu kalau ditanyakan kesiapan, kami bersama Satgas ya selalu melihat atau menghitung jumlah okupansi daripada ketersediaan kamar yang ada yang saat ini yang tersedia gitu loh, untuk mengimbangi dari kedatangan dari PPLN ya yang di masa-masa berakhirnya akhir tahun ya, libur Nataru. Nah, ada hal yang mesti diingat juga, pada saat terjadi penurunan masa karantina itu jumlah kamar itu mungkin masih lebih fleksibel dibandingkan pada saat menaikkan masa waktu karantina. Nah ini yang menjadi poin utamanya Mbak. Misalnya tadinya 10 hari menjadi 7 hari tentu akan tidak terlalu rumit mengadjustnya, menyesuaikan. Kan kalau misalnya dari 7 hari ke 10 hari. Karena kalau dari 7 hari ke 10 hari itu kamar yang tersedia itu bisa saja orang yang tadinya sudah reservasi terpaksa tidak bisa masuk karena yang sudah karantina itu mereka masih melakukan masih ada di dalam hotel tersebut gitu loh. Okay. Itu yang akan jadi masalah. Nah, sekali lagi kalau untuk masalah kesiapan hotel karantina tentu sudah dipersiapkan dengan baik dari sisi SOP, aturan dan juga
sisi pelayanannya, Mbak. Oke, saya akan kembali ke Pak Heri. Pak Heri, ternyata yang bingung nggak cuma masyarakat aja, tapi juga Pak Maulana dari teman-teman atau rekan mewakili PHRI juga bingung karena belum terima SE-nya katanya. Nah, bagaimana sebenarnya komunikasi ini untuk khususnya mungkin untuk teman-teman PHRI lah? Iya, saya ingin menjelaskan dulu ya, membedakan antara SK sama SE. Jadi SK nomor 1 itu sebenarnya hanya mengatur soal penambahan pintu kedatangan Juanda sebagai pintu kedatangan internasional yang sudah siapkan tempat karantinanya. Itu yang pertama. Kemudian SE yang masih berlaku itu adalah SE nomor 26 yang merupakan perubahan dari SE nomor 25 yang tentang karantina dengan penambahan 3 negara, yaitu Inggris waktu itu, kemudian Denmark sama Norwegia untuk masuk ke masa karantina 14 hari untuk PMI atau WNI yang datang. Seperti itu. Jadi ini harus clear dulu. Dan memang benar kemudian SE 26 ini yang kemudian akan diubah menjadi SE nomor 1 kemungkinan ya, karena ini terbit tahun 2022 dan sekarang memang sedang difinalisasi gitu. Oke. Nah, difinalisasi menunggu sinkronisasi antara beberapa kementerian yang masih belum putus tadi sore. Jadi kalau mudah-mudahan malam ini sudah clear sehingga kita bisa besok itu udah ada perubahan ini bisa dilihat bersama-sama dengan publik. Oke. Menjawab ya Pak Maulana tadi kebingungan dari PHRI ya. Terakhir mungkin Pak Maulana. Ini penting menjadi catatan bagi orang-orang yang ingin liburan atau pergi ke luar negeri bahwa tahu ada karantina, ada durasi karantina sehingga juga harus masuk dalam daftar perjalanan mereka dan diperhitungkan karantina atau mungkin pemesanan hotel, reservasi itu tadi ya kembali ke Indonesia. Dari belasan ribu kemarin mungkin ada nggak catatan dari PHRI mungkin berapa persentasenya PPLN yang sudah melakukan reservasi pasca libur Nataru ini? Menurut berdasarkan rapat-rapat yang kami hadiri itu sebenarnya cuma 10%-nya saja Mbak yang sebenarnya 10%? belum melakukan reservasi. Oke. Halo, kedengeran ya Mbak? Kedengeran Pak, silakan. Ya, cuma 10% saja yang sebenarnya belum melakukan reservasi. Namun juga kita harus tetap memberikan informasi melalui berbagai media dan juga sarana informasi bahwa memang kita anjurkan seperti yang sudah diinfokan juga melalui SE Satgas juga bahwa setiap pelaku perjalanan luar negeri itu sebenarnya sudah harus melakukan reservasi sebelum mereka kembali ke Indonesia melalui website yang sudah kami siapkan yaitu The Hots agar mereka dipastikan begitu mereka tiba di Indonesia mereka sudah siap akomodasinya karena di The Hots itu mereka bisa memilih akomodasi mana dan harga yang mana yang mereka kira-kira sesuai atau mampu untuk melaksanakan karantina tersebut. Jadi memang prinsip itu yang paling penting Mbak, melakukan reservasi sehingga kita juga bisa membantu mengatasi crowded pada saat tiba di bandara tersebut. Demikian Mbak. Baik, 10%. Saya sangat terkejut. Artinya cukup lumayan santai bagi PPLN kita tidak memperhitungkan durasi karantina dengan melakukan pemesanan atau reservasi itu ya. Baik, Bapak-Bapak terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Untuk Pak Maulana Yusron dari PHRI dan juga Pak Heri Trianto dari Satgas COVID-19. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.